Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 14 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sakit yang paling sakit. Sakit yang paling sakit. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah banyak pergumulan hidup dan rasa sakit yang kami alami, kami menjadi begitu traumatik dan begitu mengalami sebuah ketakutan berlebihan. Tatkala sakit yang kami alami adalah sakit yang paling sakit. Ajarkan kami Tuhan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sakit yang paling sakit. Sebelum berbicara tentang sakit dalam kehidupan ini, saya ingin bertanya kepada sahabat seperjalanan, sakit apa yang secara fisik itu yang paling sakit? Dan biasanya saudara-saudara sahabat seperjalanan, yaitu sakit gigi, itu sangat umum. Ya, sakit gigi itu adalah sakit fisik. Tapi sebetulnya semua sakit fisik itu sangat luar biasa sakitnya. Saya pernah mengalami infeksi saluran kencing, itu sakit luar biasa. Tidak ada sakit yang menyenangkan. Ya, semua sakit ya sakit, tapi ada dalam kehidupan kita satu masa kita mengalami sebuah pengalaman hidup, yaitu sakit yang paling sakit. Sahabat seperjalanan, beberapa yang masih bergumul dengan sakit kanker. Ada yang bergumul dengan anaknya yang infeksi bagian pencernaan dan mengalami pecah bagian pencernaannya dan sedang berobat. Ada yang mengalami sakit karena anak yang dilahirkan di dalam rumah tangga sahabat seperjalanan tidak bertumbuh secara seperti anak-anak pada umumnya, pertumbuhan yang sangat normal. Itu semua sakit. Jadi apa itu sakit yang paling sakit yang ditimbulkan sementara kita hidup di dalam dunia ini? Kita berjuang untuk menghindar, kita bisa berusaha menghindar, kita bisa berusaha memperlambat, kita bisa berusaha menghambat. Namun karena dunia yang tidak sempurna ini, sakit ini menjadi sesuatu yang terbiasa ada di sekitar kita dan bisa terjadi. Namun tatkala bagaimana kita bicara tentang sakit yang paling sakit dalam kehidupan, tidak hanya bicara tentang sakit fisik. Apa itu sakit yang paling sakit? Dikhianati berkali-kali. Kemudian dimanfaatkan berkali-kali. Ditipu berkali-kali. Dijerumuskan berkali-kali. Jadi apa itu yang namanya sakit yang paling sakit? Yaitu pengalaman yang sama. Yang kita alami yaitu berkali-kali, bukan sekali. Kalau berkali-kali itu berapa kali? 5 hitungan juga masuk berkali-kali. 10 hitungan juga masuk berkali-kali. 100 hitungan juga masuk berkali-kali. Jadi artinya berkali-kali tanpa henti, berulang-ulang terjadi. Namun sahabat seperjalanan, apakah kita akan menyerah dengan semua keadaan ini? Dan lalu kita mengatakan, ya udah ini sudah nasib saya, diterima saja. Ini memang sudah garis hidup saja. Saya ya diterima saya saja. Apakah seperti demikian? Dan kau berkata, aku sudah tidak bisa lagi melewatinya. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku berbuat sebaik apapun akan tetap sama saja. Keadaan tidak pernah akan berubah. Dulu begitu, sekarang juga akan begitu. Nanti juga akan begitu. Memang aku ini tidak layak untuk disayang, aku tidak layak untuk diterima, aku tidak layak untuk dimiliki, aku tidak layak untuk dicintai, aku tidak layak untuk dihargai. Aku ini memang sampah, aku ini memang tidak ada manfaatnya. Nasibku sudah seperti demikian. Apakah seperti demikian kehidupan kita? Kita akan memilih jalan hidup yang pesimis, kita akan memilih jalan hidup yang kemudian menyerah dengan keadaan dan meyakini sebuah keyakinan yang salah dalam kehidupan sahabat-sahabat seperjalanan, yaitu keyakinan memang hidupku seperti ini, memang aku layak disakiti. Apakah keyakinan itu yang kita akan pegang? Atau kita melihat kebenaran firman Allah yang kita baca tadi, yaitu Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung sakit yang paling sakit. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Artinya
Sikap kita menentukan kita akan bisa melewati sakit itu, atau kita kemudian terjerumus ke dalamnya, kita terperangkap ke dalamnya, kita terpenjara di dalam rasa sakit yang paling sakit. Sementara Allah sudah memberikan sebuah janji. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung rasa sakit yang paling sakit. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang kita perlu perbaiki dalam menghadapi rasa sakit yang paling sakit adalah kita bisa menyadari dan harus tahu menyadari bahwa kita mau diobati. Penyakit apapun kalau tidak bersedia diobati, maka sakit itu akan bertambah parah. Kita mau diobati. Siapa yang bisa mengobatinya? Kalau fisik tentu kita ke dokter makan obat. Tapi Allah sendiri yang mampu memulihkan kita, yang mampu mengobati kita, yang mampu menolong kita. Tidak ada kepahitan yang tidak bisa diubahkan oleh Allah menjadi sesuatu yang manis dan indah. Tidak ada pengalaman buruk di masa lalu yang tidak bisa dihentikan. Lalu kita meyakini hal itu akan terus terjadi ke dalam kehidupan kita. Maka di sini bahwa kita punya keterbukaan dipulihkan oleh Allah. Kita punya keterbukaan menerima kuasa dan pertolongan Allah. Kita membuka diri sepenuh-penuhnya kepada pendampingan Allah yang berkali-kali. Kalau rasa sakit berkali-kali, Allah menyertai berkali-kali. Allah menolong berkali-kali. Allah campur tangan berkali-kali. Allah melindungi kita berkali-kali. Allah menyertai kita berkali-kali. Apa yang tidak berkali-kali dari Tuhan? Kehebatan Tuhan di dalam tindakan Allah yang berkali-kali bisa mengalahkan pengalaman-pengalaman hidupmu. Yang sakit, yang paling sakit juga yang berkali-kali. Mengapa demikian? Karena Allah yang kita sembah lebih besar dari masalah kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mengendalikan setiap peristiwa dalam hidup manusia dan di dalam hidup pribadi masing-masing sahabat seperjalanan. Janji firman Allah, catat baik-baik, hayati dalam hidupmu, yakini dalam keyakinanmu. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bersandarlah kepada Tuhan, mintalah pertolongan Dia. Tuhan akan mengubah rasa sakit yang paling sakit dengan keindahan-keindahan karya pertolongan, pemeliharaan, dan campur tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang mengalami sebuah pengalaman hidup sakit yang paling sakit. Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang manis di dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Berjuang, engkau bangkit dari rasa sakit. Tuhan akan ubah semua kesakitan menjadi kesembuhan. Semua kesakitan menjadi keindahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.